yang banyak terjadi gitu ya. Dia di awalnya sangat. Halo, dengar lagi? Dengar, Benar, Pak. Pak. Oke. Dulu dia di awalnya dulu sangat rajin sekali menulis skripsi ya, sangat rajin sekali. Tapi ketika sudah mau apa ya, sudah di pertengahan, ketika dia sudah tidak mendapatkan ide lagi, akhirnya berhenti gitu. Nah, nanti mau mengulanginya lagi itu pasti sangat sulit. Nah, ini jutaan mahasiswa menghadapi masalah yang seperti ini, gitu ya. Makanya saya sangat menarik sekali diskusi ini, gitu kan, sangat menarik sekali tema kita ini, makanya saya sempatkan ini untuk materi ini, gitu kan, karena ini sedekah jariah kita juga kan kepada mahasiswa supaya dia cepat selesai, karena tidak ada gunanya itu lama-lama, ya. Dulu yang saya tanamkan di mindset saya, tidak ada gunanya kuliah itu lama-lama, ya. Jadi jangan pernah mau menjadi mahasiswa terus gitu. Nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Jadi bagaimana kita cepat selesai. Ketika sudah cepat selesai kan lebih enak nih, cepat merancang, mau kuliah lagi kah, atau mau kerja kah, atau mau menikah kah, ya terserah. Yang penting sudah selesai nih kuliahnya. Nah, konsisten dalam pengerjaan tulisan. Oke, baik. Kemudian, jika buntu, ya. Jika sudah tidak mendapatkan ide lagi gitu ya, tidak mendapatkan inspirasi lagi, dan pilihannya adalah relax gitu, berhenti. Nah, maka Anda berhenti saja dulu nulis gitu. Tidak perlu dipaksakan, berhenti dulu. Nah, tapi jangan berkepanjangan berhentinya. Nah, ya. Jangan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ya, jangan sampai yang seperti itu. Nah, inilah yang saya katakan tadi, dia mesti harus konsisten. Walaupun kita itu sesibuk manapun ya, kita kerja sambil kuliah atau banyak lagi urusan kita segala macam gitu kan, organisasi segala macam, ya kan. Ketika kita mau stop menulis itu atau mau menunda dulu silakan, mau ditunda, tapi jangan terlalu lama. Nah, namun di dalam penundaan penulisan itu tetap hari-harinya membuka laptop gitu, hari-harinya tetap membaca hasil yang telah ditulis itu. Nah, saya pikir kalau yang seperti ini, kalau Adinda bisa seperti ini, Adinda matang nih skripsinya. Jangankan mengerjakan skripsi tepat waktu, nanti saya pikir ini pada saat sidang skripsi, Anda ini sudah matang sekali dalam menghadapi sidang skripsi itu, tidak terlalu sulit. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Nah, saya katakan tadi di awal, kita mengerjakan skripsi ini, ya, kita menulis skripsi ini, menyusun skripsi ini bukan kerja kita sendiri sebenarnya. Di sana itu ada peran dosen pembimbing. Nah, selesai pun skripsi kita, tetapi dosen pembimbing kita tidak dapat kita berkomunikasi dengannya, maka kita juga tidak dapat untuk menyelesaikan kuliah. Kita tidak bisa sidang skripsi gitu kan. Nggak bisa kita melanjutkan skripsi kita itu untuk kita sidangkan kalau tidak kita berkomunikasi baik dengan dosen pembimbing. Oleh karenanya saya menyarankan kepada Adinda semua, ya kan, jaga komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing, jaga hubungan yang baik dengan dosen pembimbing. Karena dosen pembimbing ini berbagai macam karakter, ya. Ada yang mudah dijumpai, ada yang sulit dijumpai, gitu kan. Ada yang slow, ada yang macam-macam. Nah, seperti mahasiswa juga macam-macam. Ada tingkahnya seperti ini, ada macam. Nah, jadi dalam hal ini komunikasi baik dengan dosen pembimbing ini, saya pikir ya saran saya ya, pastikan dulu ketika nanti sudah dapat dosen pembimbing nih, gitu kan, dosen pembimbing itu, baru Anda kerjakan skripsi itu, gitu ya, jumpai dulu dia. Ngapain Pak kita jumpai ini, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu pastikan jadwal ya, pastikan tahu bagaimana cara berkomunikasi dengannya, gitu kan? Apalagi di masa pandemi ini, jarang ke kampus,
Dosen itu jarang ke kampus, saya juga jarang ke kampus gitu kan. Nah, jadi Anda Pak, kita mau komunikasi nanti bagaimana ya Pak arah Bapak gitu kan. Nah, Ibu bagaimana Bu kita nanti berkomunikasi untuk skripsi ini? Apakah via WA ataukah saya telepon atau video call atau melalui email sebagainya. Nah, ini Anda harus tanya ya. Karena bagaimanapun Anda disiplin mengerjakan skripsi ini tanpa ada komunikasi dengan dosen pembimbing Anda, ini sulit sekali selesainya. Ya, nggak bisa selesai tepat waktu itu. Ya, Anda bicarakan baik-baik kepada dosen pembimbing Anda apa media yang kita gunakan. Nah, kemudian seperti ini. Kemudian minta arahan kepada dosen pembimbing itu, Pak, Ibu, sesering apa Bu kita bimbingan gitu. Karena ada dosen pembimbing itu macam-macam ya, macam-macam keinginan dosen pembimbing. Ada dia dosen pembimbing itu maunya ketemu setiap minggu gitu. Ada yang setiap bulan gitu kan. Ada yang memang nggak ada jadwalnya gitu. Kenapa? Karena memang nggak ditanya sama mahasiswanya gitu kan. Nah, ada yang per bab, kerjakan dulu bab 1 gitu, kerjakan dulu bab 2 atau kerjakan dulu proposal baru jumpai saya gitu kan. Ada yang dosen pembimbing itu melepaskan semua gitu. Nah, ini kerjakan aja semua gitu. Nanti setelah selesai baru kita koreksi, baru kita revisi. Ada yang seperti itu. Nah, jadi Anda wajib tahu ya supaya Anda mengerjakan itu ya, Adinda mengerjakan skripsi itu nyaman gitu. Jadi ketika sudah dikerjakan ada tahapannya bisa dijadwalkan untuk ke dosen pembimbingnya. Nah, ini sedikit sekali mahasiswa yang bertanya seperti itu gitu. Saya pun mahasiswa saya pun yang saya bimbing sekarang ini ada sekitar 12 orang ya, ada 12 orang. Cuma ada 1 orang atau 2 yang bertanya mengenai jadwal terhadap skripsi itu. Nah, jadi ini apa namanya ya, harus dijaga benar ini komunikasi dengan dosen pembimbing ya. Jangan sampai berlarut-larut untuk tidak berkomunikasi dengannya ya, karena kembali saya katakan karakter daripada dosen pembimbing itu ya bermacam-macam sama juga kayak kita mahasiswa. Nah, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima ya, yang kelima. Ini catatan ya. Apa itu? Tidak ada skripsi yang sempurna. Nah, jadi bagaimanapun kita teliti di dalam membaca skripsi itu pasti ada salahnya. Minimalnya salahnya itu adalah salah ketik gitu. Nah, pasti itu ada. Semakin kita baca sering itu skripsi, maka semakin banyak dia salahnya. Nah, jadi makanya ada juga mahasiswa kalau gitu Pak, nggak usah kita baca di skripsinya biar jangan nampak salahnya. Oh, nggak tepat juga, gitu kan. Nah, jadi skripsi yang terbaik ya. Banyak mahasiswa mau menjadikan skripsi itu terbaik. Skripsi terbaik itu kesimpulannya gitu ya. Skripsi yang terbaik itu adalah skripsi yang selesai dikerjakan. Nah, jadi kalau Anda setelah mengerjakan skripsi, selesai skripsi itu udah terbaik kali itu. Ya, udah sangat baik itu sekali. Nah, jadi tidak ada skripsi itu yang sempurna ya, tidak ada yang jadi jangan mau menjadi terlalu sempurna sekali gitu. Baik. Nah, yang terakhir. Nah, yang terakhir ya, rahasia skripsi selesai. Nah, sebenarnya begini ya Dinda, ada rumus yang kita punya di dalam metodologi, ya, bahwa ada yang harus disinkronkan di dalam skripsi itu. Jadi dia harus nyambung gitu. Kalau dia nggak nyambung, bisa dipastikan skripsinya itu tidak selesai. Apa itu? Semua rumusan masalah terjawab. Nah, ini intinya, ya. Jadi begini, rumusan masalah itu kan ada di bab 1. Nah, rumusan masalah itulah yang kerja kita ini sebagai seorang mahasiswa tingkat akhir ya. Rumusan masalah inilah yang akan kita jawab gitu. Di mana kita jawab? Di bab 4. Nah, jadi sederhananya kalau selesai saja, kalau sudah terjawab saja rumusan masalah itu, berarti skripsi itu sudah selesai. Nah, ya.
Nah, ini sederhananya ya. Intinya gitu. Kalau mau lihat, nah dosen penguji itu kalau menguji Anda, dosen pembimbing itu pada saat membimbing Anda skripsinya setelah selesai, maka sering diperhatikan itu adalah sudah terjawabkah rumusan masalahnya. Kalau sudah terjawab, baru nanti dikoreksi yang lain. Tapi kalau tidak terjawab, sudah yang menjadi pekerjaan rumah kita ya, menjadi PR kita besar untuk menjawab pertanyaan daripada rumusan masalah itu. Berarti skripsinya tidak selesai. Nah, jadi keenam inilah ya, keenam inilah rahasia yang dapat saya share kepada Adinda. Tips inilah yang dapat saya berikan kepada Adinda agar skripsi ini pas selesai di masa pandemi ini. Tapi ya begini, Adinda, ini secara umum, gitu kan? Secara umum, meskipun tidak mengenai COVID ini, tidak perkuliahan daring ini, gitu kan? Inilah yang kita pakai dalam penyusunan skripsi tepat waktu. Nah, dikarenakan ini kita masih lagi COVID-19, masih lagi di tengah pandemi, masih lagi kita kuliah daring, poin yang keempat harus diperkuat. Ya, poin yang keempat harus diperkuat. Apa itu? Komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Nah, banyak mahasiswa kita, ya kita nggak berbicara di mana-mana, mahasiswa di kampus kita lah di UINSU kan, gitu kan. Banyak poin yang keempat ini dia kececeran. Akhirnya banyak yang tidak dapat menyelesaikan skripsinya itu, tidak bisa sidang tepat waktu, tidak bisa selesai 8 semester, tidak bisa selesai 10 semester gitu kan. Dikarenakan komunikasinya kurang baik dengan dosen pembimbing. Ya, ini diperkuat pada masa COVID-19 ini karena ini adalah apa namanya ya, bisa saja bimbingan nanti tidak secara langsung, bimbingnya secara daring juga. Jadi kalau tidak bagus komunikasi kita, maka dosen pembimbing itu sulit untuk memberikan arahan ya. Mereka sulit untuk berkomunikasi dengan kita. Ini harus kita tanyakan secara langsung. Jangan segan-segan ya. Jangan segan-segan bertanya kepada dosen pembimbing mengenai bagaimana cara berkomunikasi sama dia, kemudian bagaimana arahan dia, sesering apa kita bimbingan nantinya. Baik, ini mungkin dari saya dulu, nanti kita akan diskusikan. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih kepada Bang Dr. Muhammad Faisal yang telah memberikan tips rahasia untuk cepat tamat dari masa pandemi. Semoga apa yang beliau sampaikan ini dapat memotivasi kita untuk cepat selesaikan skripsi kita. Selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi, sesi tanya jawab kepada ikhwan fillah sekalian yang ingin bertanya terkait seputar dengan tema kita pada malam hari ini, dipersilahkan. Namun biar lebih kondusif, silakan untuk bertanya di kolom chat ya, biar pemateri juga bisa melihat pertanyaannya. Baik, di sini sudah ada yang menulis pertanyaan di kolom chat. Di sini ada dari Saudari Elhira Effendi. Pertanyaannya, bagaimana tips agar kita mudah menemukan judul yang sesuai jurusan kita, misalnya jurusan ilmu filsafat, tapi sang mahasiswa tertarik dengan masalah akhlak. Jadi menurut Bapak, judul apa yang cocok? Terima kasih. Mungkin langsung saja kepada Abang tadi, silakan untuk menjawab. Coba boleh diulangi? Boleh Bang, sebentar ya. Ini pertanyaannya, bagaimana tips agar kita mudah menemukan judul yang sesuai jurusan kita? Misalnya jurusan ilmu filsafat. Jadi bagaimana cara untuk menemukan judul yang tepat sesuai dengan jurusan? Oke. Tips agar mudah menemukan judul, ya, judul skripsi. Nah, seperti ini. Siapa penanyanya tadi? Ini yang bertanya tadi ada Elvira Effendi. Elvina, ya. Elvira Effendi. Ya. Begini, ya.
tips agar mudah menemukan judul skripsi. Nah, saya berpikir seperti ini, gitu. Jangan kita mencari judul, gitu kan? Supaya mudahnya itu ya. Ini kita berbicara mudah. Jangan kita mencari judul skripsi, tapi dicari dulu masalahnya apa, gitu. Nah, kalau sudah ketemu masalahnya, nah contoh kita tadi mau mengkaji dalam dunia filsafat. Nah, contoh ada tokoh atau ada filosofi yang kita anggap sudah pernah kita baca mengenai filosof itu, kemudian kita ada menemukan satu masalah di sana. Nah, masalah inilah yang kita tarik, kemudian masalah inilah yang kita narasikan menjadi judul skripsi. Nah, kalau ini yang Adinda lakukan, saya mudah sekali menyelesaikan skripsi ini. Kenapa? Karena berangkat daripada masalah terlebih dahulu, bukan memikirkan judulnya. Nah, tetapi kalau kita memikirkan judul terlebih dahulu, ya kan, bisa juga. Nah, kita mencari, mudahnya itu kita lihat terlebih dahulu referensi-referensi yang ada. Contoh kajian-kajian terdahulu. Kita lihat kajian-kajian terdahulu orang lain, gitu. Dia sudah membahas ini, sudah membahas ini, sudah membahas itu. Nah, rupanya yang mau kita kaji sudah dibahas. Nah, maka tipsnya, ya kan, ambil beberapa judul, kemudian dikombinasikan judul itu. Nah, judul skripsi itu dikombinasikan. Nah, tapi kalau saran saya, ya, Adinda Elvina, saran saya, enggak usah mencari judul, tapi dicari dulu masalahnya. Kalau sudah kita bisa mencari masalahnya, insya Allah ini skripsi ini mudah dilakukan, mudah dikerjakan. Kenapa? Karena kita. Terima kasih Bang atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kedua, ada dari saudari Uswatun Hasanah. Yang pertanyaannya, faktor kesulitan apa sajakah yang menyebabkan mahasiswa sulit dalam menyelesaikan skripsi di masa pandemi COVID-19? Mohon penjelasannya, Pak. Oke. Ya, Uswatun Hasanah. Tadi sudah saya katakan penyebab skripsi tidak selesai. Oke. Kita akan sekarang kita tekankan. Ya. Selain malas, tidak konsisten, ingin terlalu sempurna, itu kan? Itu kita abaikan dahulu ya. Berbicara mengenai faktor eksternal ya yang paling penting. Kesulitan kita berkomunikasi sama dosen pembimbing. Ini paling sulit. Inilah penyebab yang paling sulit. Ya. Karena kunci keberhasilan diri kita sendiri ada pada diri faktor eksternal pembimbing. Makanya berkomunikasilah yang baik, berhubungan yang baik dengan dosen pembimbing. Ya pandai-pandailah cari hatinya, gitu kan. Pandai-pandailah bagaimana kita bisa ketemu atau berkomunikasi langsung dengannya. Itu yang faktor yang pertama sekali. Nah, kemudian referensi, ya referensi. Gini, mungkin ada yang mahasiswa pada masa pandemi ini, gitu kan, sudah judulnya sudah oke, gitu kan. Tapi referensinya sulit gitu, sulit, dia nggak bisa ke kampus karena di kampung terus gitu kan. Lantas bagaimana solusinya? Solusi referensi ini mudah sekali. Nah, mudahnya bagaimana? Perbanyak jurnal, ya. Perbanyak membuka jurnal di Google, ya cari di Google, cari koleksi-koleksi daripada jurnal itu. Tapi ingat ya, jangan mengambil daripada Google itu, searching di Google langsung gitu maksudnya ya. Jangan searching daripada Google langsung. Karena di Google langsung itu dia bisa saja tidak tepat begitu. Bisa saja dia kutipan-kutipan daripada di sana siapa saja mau menulis apa. Nah, seperti itu. Gini, suatu nasana di kalaupun tidak bisa kita berkomunikasi sama dosen pembimbing, yang penting tulis saja dulu, gitu. Tulis saja dulu, selesaikan dulu. Nanti setelah selesai, gitu kan, baru berkomunikasi kepada dosen pembimbing. Jika memang pada saat ini belum kita bisa berkomunikasi dengannya. Baik.
Insyaallah, terima kasih Bang atas jawabannya. Ini pun luar biasa antusias dari teman-teman yang bertanya. Dan selanjutnya pertanyaan ketiga dari saudari Syahira Andini. Yang pertanyaannya bagaimana sikap kita ketika judul yang kita ajukan tidak disetujui oleh pembimbing dan dosen pembimbing kita memberikan judul yang lain? Pak, syukron. Oke, mantap. Ya, kita punya judul, kita ajukan ke dosen, ke prodi, ya. Nah, kemudian judul itu udah ACC mungkin, tapi oleh dosen penguji judul itu dirubah, gitu. Bagaimana ini Pak menyikapinya? Nah, seperti ini. Jika memang Syahira ini merasa bahwasanya sudah matang di judul itu yang diujikan yang di pertama itu, gitu kan? Silahkan berkomunikasi sama dosen pembimbing. Oh Pak, Bu, saya teliti pula mengenai ini Bu, gitu. Bahkan saya sudah mempunyai hipotesis mengenai ini, seperti itu kan? Bagaimana menurut Ibu? Bisa nggak saya lakukan ini? Bisa nggak saya lanjutkan ini? Seperti itu. Nah itu kalau yang berubah total, ya. Nah kalau yang tidak secara total ini biasa. Nah jadi begini, Adinda, Syahira dan teman-teman, gitu kan? Ya ini rahasia juga nih, tapi nggak bisa juga rahasia diceritakan rame-rame. Itu juga masalahnya, ya. Ini direkod pula lagi nih. Nah, gimana itu? Nanti kirim linknya, ya. Nah, gini. Kalaulah kita judul kita udah ACC nih di prodi, gitu kan? Ini cerita judul ACC dulu nih. Ini yang kasus berat. Judul tadi ACC dikasihlah kita sama dosen pembimbing, kan gitu. Nah, sampai sama dosen pembimbing, ini judulnya dirubahnya. Nggak setuju dosen pembimbingnya judulnya itu. Nah, seperti itu, gitu kan? Umpamanya kita mau meneliti A, yang dimaukan sama dosen pembimbing arahan dia yang diteliti itu adalah B, objek penelitiannya, seperti itu kan. Tapi narasi judulnya nggak jauh beda, gitu kan. Nah, bagaimana nih kalau kita menyikapi yang seperti ini? Ikuti saja apa kata dosen pembimbing itu. Nah, karena memang di sana biasanya terjadi hal yang seperti itu, gitu kan. Lantas banyak mahasiswa merasa pusing gitu, merasakan gimana gitu ya, stres, galau gitu kan. Nah sebenarnya ini nggak perlu disetreskan, nggak perlu kan. Ini adalah bagian daripada bimbingan itu sendiri gitu. Nah ya, jadi jangan kayak mana Pak, saya mau mengajukan lagi judul ini ke prodi, nggak perlu. Itu saja itu saja dilanjutkan. Jadi banyak ini hampir 80% mahasiswa mengalami yang seperti ini ya. Kacau semua katanya. Nggak usah, ikuti saja apa yang dikatakan dosen pembimbing itu, gitu. Baik. Insyaallah, terima kasih kepada pertanyaan dari saudari Syahira Andini. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Febri Zayanti Saragi. Yang pertanyaannya, manakah yang lebih mudah antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif? Serta bagaimana cara supaya mahasiswa konsisten dalam penyusunan skripsi? Demikian. Oke. Pertama ya. Mana mudah kualitatif sama kualitatif? Ya gitu ya Zaid ya. Iya Bang, betul. Oke. Kalau mudah ini relatif. Gitu. Sama cantik. Kalau jelek itu udah mutlak. Mudahnya itu kualitatif atau kuantitatif ini bergantung ya, relatif. Nah begini gambaran. Kualitatif ini biasanya orang yang